Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua. Semoga semua makhluk hidup bahagia. Waduh, terima kasih sekali teman-teman sudah hadir hari ini. Oke, di sore ini, waduh kok pagi sore. Di sore ini Miss Yuni tidak mengabsen kalian. Ini ada sensasi terbaru yang saya rasakan. Ada seorang calo mendatangi salah satu TKW yang ada di Hong Kong. Oke, bukan mendatangi mbaknya, tapi mendatangi orang tuanya yang ada di kampung agar tidak menyebarkan berita-berita hoak. Padahal dia yang menyebarkan berita hoak, terus di screenshot, terus dikatakan bahwa harus berhati-hati. Oke, saya bacakan pesan-pesannya ya, sebentar. Jadi mbaknya ini berpesan pada teman-teman agar Hong Kong ini dia mbaknya ya. Hong Kong bagian mana ada job packing, apalagi job cowok, hati-hati di sini banyak cowok yang udah sampai Hong Kong terlantar karena dibohongi, nggak ada pekerjaan, nggak ada agensi. Ini benar apa yang disampaikan mbaknya. Job packing Hong Kong cowok, gaji 16 sampai 18 juta, job laundry di Hong Kong, dan dia mendatangi gitu loh mbak. Mau lebaran pada nipu yang nawarin job-job seperti ini mah penipuan, hati-hati, jangan pernah percaya. Kasihan mas-masnya, mbak-mbaknya sampai di Hong Kong tidak ada job. Dia sama mbaknya ini berani nantang. Nah, saya nggak tahu kenapa. Coba deh sama saya, bicara sama saya. Dan dia mbaknya ini diancam untuk dilaporkan sama polsek. Saya berani taruhan. Kalau ini orang berani melaporkan pada polsek, saya akan turun tangan. Jadi ini sangat lucu sekali teman-teman. Saya bagikan ya, saya sharekan ini. Ini job cowok. Malah calonnya datang ke rumah mbaknya, ngancem ngelaporin mbaknya untuk datang. Saya ngajak bicara dengan masnya ini. Ini orang Lampung. Jadi ini adalah orang Lampung menantang mbaknya, melaporkan mbaknya pada polsek. Saya yang akan mendampingi jika mbaknya dilaporkan di polsek. Jadi mbaknya ini didatengin. Jadi kalian itu harus punya nyali ya. Kalau kalian berani share tentang job cowok dan mengatakan berhati-hati dengan job cowok, ini kalian akan diancam oleh calo tersebut. Saya nantang siapapun, jika ada job cowok di Hong Kong, bagian laundry rambutnya sopo? Ngelondre kelambine sopo sing ate di laundry? Hah? Saya tantang kalian, siapapun itu. Kan saya bilang, kalau memang ada job cowok di Hong Kong, dengan cara apa? Berbicara dengan saya 1 jam 10 juta. Saya nanya sama kalian, di mana ada? Di mana ada orang berani podcast 1 jam 10 juta? Ayo wes, saya nantang wes. 1 jam podcast sama saya. Jika memang benar di Hong Kong ada job laundry, ada job packing barang, berbicara dengan saya 1 jam 10 juta. Saya sudah nantang ini 2-3 tahun yang lalu. 2-3 tahun yang lalu sampai sekarang, apalagi puasa, lebaran, itu gencar-gencarnya. 3 hari terbang, 4 hari terbang. Saya tantang kalian, sharekan video ini pada orang yang menawari job pekerjaan cowok. Sharekan. Jika ada orang yang bilang, Miss Yuni kenapa antusias banget ingin memberantas ini semua? Kamu rela saudaramu ditipu? Kamu rela dia jual kambing? Apa bedanya dia merampok ataupun membunuh orang? Karena itu sandang pangannya orang. Ya jadi ini sangat sangat mengerikan sekali ya. Jadi dia malah mengancam mbaknya ini. Ini orang Jepara Lampung. Saya tantang siapapun yang ngomong ada job packing di Hong Kong, ngobrol sama saya dengan cara apapun. Jadi ini kalau saya yang bercerita tentang dan menentang job-job cowok, itu mereka akan selalu berkata mereka punya ilmu kasat mata untuk menyakiti saya. Karena mereka bilang kalau dengan kasat mata saya punya dekengan dari belakang. Tapi dengan tidak kasat mata saya tidak punya dekengan. Mereka lupa bahwa saya punya Tuhan. Dan saya percaya dengan Tuhan saya. Jadi
jika terjadi sesuatu dengan saya, itu bukan karena ilmu dukunmu. Itu karena memang sudah waktunya saya menuai karma saya. Jadi bukan karena kamu. Jika saya sakit, jika saya meninggal, itu bukan karena kamu. Itu karena karma saya mengunduh karma saya sendiri. Jadi jangan ancam saya dengan ilmu kasat mata atau tidak kasat mata. Jadi silahkan tinggalkan. Di Lampung, saya bisa minta bantuan Pak Beni, BP3MI Lampung, untuk mencari alamat calonnya. Jadi tiap kali saya membahas tentang job cowok di Hong Kong, saya itu selalu diancam dengan ilmu kasat mata. Mereka juga lupa bahwa saya juga punya Tuhan yang tidak nampak, yang tidak bisa dilihat, menjaga tubuh saya, menjaga hati saya. Jadi kalian boleh ngancam saya, boleh. Tapi saya yakin jika saya benar, Tuhan tidak izinkan itu terjadi sesuatu dalam hidup saya. Jika itu terjadi dalam hidup saya, itu semua karena izin Tuhan. Dan itu memang sudah waktunya saya menuai karma saya. Jika terjadi yang jelek pada saya, itu karma jelek yang harus saya tuai. Ya. Jadi sekali lagi, saat saya membahas job cowok ini, saya akan kejar kalian. Saya akan kejar kalian kemanapun. Jadi jangan bilang ya, terus kamu ngancem datang dari rumah Mbak E. Hah? Datang dari rumah Mbak E. Daerah Lampung saya masih punya, Mbak. Saya masih punya dekengan. Ini mbaknya mengirimkan semua bukti-buktinya. Jadi jangan macam-macam. Jangan macam-macam. Kamu bisa datengin mereka. Halo, selamat sore. Selamat sore. Iya, Oke, Mbak. Selamat sore. Ada apa ini? Kenapa kamu kok didatengin orang rumahmu, orang tuamu nggak kaget ah? Pasti kaget lah, aku pasti kaget. Apalagi ayahku waktu itu sore itu masih di gudang jagung, masih kerja sampai harus pulang karena takutnya kenapa-napa kan, tiba-tiba didatengin orang yang nggak dikenal gitu. Terus mamaku bilang sama aku, katanya kenapa ini kok ada sponsor sampai datang ke rumah nyariin kamu gitu. Udahlah, baik-baik aja, damai, minta maaf. Dia bilang kayak gitu. Mamaku bilang kayak gitu sama aku. Terus aku bilang, kenapa aku harus minta maaf? Aku kan nggak nuduh dia penipu, aku bilang gitu kan. Suaramu kurang keras dok. Suaramu kurang keras dok. Terus mama aku bilang gini, dia itu sponsor gede loh, dia bilang kayak gitu. Terus aku bilang lah, emang kenapa kalau sponsor gede gitu? Bukan berarti sponsor gede itu ya selalu benar gitu kan? Terus mama, akhirnya aku ngobrol langsung sama orangnya. Jadi lewat HP-nya mamaku gitu. Cuman berhubung suaranya gak jelas, jadi si sponsor ini telepon nomorku langsung gitu. Aku teleponan lewat HP-nya sponsor ini langsung. Terus si sponsor ini bilang, katanya dia datang ke rumah itu baik-baik, gak bermaksud apa-apa. Tapi dia hanya ingin ngasih tahu sama aku kalau kata-kata yang aku tulis di caption yang aku share status dia itu kurang baik, itu nggak benar gitu, seolah-olah aku tuh menuduh dia sebagai seorang penipu gitu. Nah gitu, dia tetap ngeyel karena aku nggak mau minta maaf atau aku nggak mau ngakuin kesalahan yang aku sendiri nggak tahu kesalahanku itu apa gitu kan. Jadi dia tetap ngeyel gitu. Akhirnya sampai dia tuh ngomong sama aku kayak gini, kamu kok kalau tahu kehidupan aku di sini kamu pasti mau ngomong kayak gini sama aku gitu, kayak gitu kan. Dan orang kaya. Oke. Paham. Oke, orang kaya ngomong, terus kayak gitu, aku sampai ngangong-ngangong, aku bingung kok arahnya ke sini gitu. Terus dia bilang, aku itu di sini punya PT 2, lantai 2, dia bilang gitu. Cuman aku nggak tanya PT-nya apa karena aku nggak peduli sebenarnya. Cuman berhubung karena dia tiba-tiba datang ke rumah. Sebenarnya postingan ini udah beberapa hari yang lalu. Cuman karena dia belum nemuin rumah aku, dia tanya-tanya nih ke orang gitu. Dia bilang sama aku, rumahnya orang ini nih deket, mending samperin aja gitu. Terus dia bilang, banyak kok yang ngasih tahu rumah kamu ke aku gitu. Akhirnya kan dia datang ke rumah, karena rumah aku yang paling deket gitu. Dia juga bilang katanya, aku juga bakal usut satu persatu orang yang komen ataupun share ataupun yang bilang aku itu penipu. Cuma karena berhubung kamu yang paling dekat, ya aku samperin duluan gitu. Dia beneran datang ke rumah, cuman dia datang ke rumah cuma sama istrinya. Istrinya ini temanku sekolah SMA gitu.
Terus dia bilang sama aku, coba aku ini nggak ada yang bohong, karena aku berhubungan langsung sama bosnya. Bosnya ini orang Rusia gitu. Sebentar, tak ketawa dulu. Orang Rusia, terus apa hubungannya sama Hong Kong? Sindikat. Oke. Aku juga nggak nanya, aku nggak mau tahu gitu, terserah dia mau ngomong apa, aku nggak mau. Oke. Aku nggak nuduh dia sebagai penipu, cuman dia sendiri yang nggak terima sama kata-kata aku dan menyimpulkan kalau aku menuduh dia sebagai penipu, ya itu urusan dia. Yang jelas adalah setelah itu kita udah nggak ngobrol lagi, telepon dimatiin, dia ngobrol sama orang tua aku. Setelah itu dia bilang lewat inbox katanya, aku juga video call sama bos aku orang Rusia, orang tua kamu juga tahu, dia bilangnya gitu. Dan aku juga udah ngelaporin kamu ke Kapolsek dan Pamong Desa, dia bilang kayak gitu. Buktinya ada, dia ngomong kayak gitu di Messenger di Facebook gitu. Terus semalam kita masih sempat ngobrol. Aku bilang sama dia, ya udah mending gini aja deh, biar kita sama-sama jelas. Mending kamu kasih aku kartu agensi yang di Hong Kong, biar aku bisa datang, biar aku bisa nemuin. Kalau enggak, aku mending ke konsulat aja, biar jelas gitu. Aku mau nanyain soal job yang kamu posting di Facebook. Cuman dia bilang, aku di sini nggak pakai agensi, dia bilang kayak gitu. Oke. Kamu bisa teleponan nggak sama dia? Sekarang teleponan 3 orang, aku akan nanya. Aku sebentar. Aku sebenarnya malas banget ngomong sama orang ini. Emosi soalnya. Jangan emosi. Kalau kamu benar emosi berarti kamu yang salah dong. Kita nyantai aja. Bukan, aku emosinya karena dia ngedatengin orang tua aku gitu loh. Loh iya, karena kalau dia mendatangi orang tuamu, maka saya akan bertindak gitu loh. Saya akan bertindak gitu loh, tapi dengan bukti. Iya. Saya akan bertanya sama dia. Sebentar bos aku WhatsApp sebentar. Wah, sampai orang tua didatengin ya. Sekarang calonnya lebih sangar dari BP3MI, BP2MI ya. Sangar sekali ini. Ini sangat hebat sekali ini. Sebentar, saya akan telepon Pak Sesta. Aku mau masak nasi dulu. Selamat sore Bapak. Sore, gimana Mbak ini? Bapak, saya minta nomor teleponnya BP3MI yang di Lampung Pak. Soalnya ini ada anak saya diancam sama salah satu calo pemberangkatan job cowok di Hong Kong. Padahal di Hong Kong tidak ada job packing atau laundry. Itu orang tuanya didatangi langsung Pak. Saya butuh pendampingan dari BP3MI. Iya. Oke, nanti saya telepon aja nanti kepala balainya biar nelpon yang nanti biar dia nelpon Mbak Yuni ya. Siap. Tolong datangi keluarganya juga. Jadi saya ingin tahu siapa yang mendatangi karena dia sudah dilaporkan ke Polsek sama Pamong Desa Pak. Karena memang tidak ada job cowok di Hong Kong. Saya berani taruhan. Si yang diancam si Thomas ya? Oh bukan Thomas. Ini anak pembantu di Hong Kong. Saya pikir anaknya Mbak Yuni. Oh bukan, anak itu lupa saya. Iya, anak PMI Pak. Anak PMI. Iya betul. Oke. Ya, saya minta ya Pak ya. Posisi anaknya di mana? Posisi anaknya ada di Hong Kong. Dia kan nge-repost, hati-hati, jangan pernah percaya kalau di Hong Kong itu ada job cowok. Yang itu calonnya dari Lampung. Dari Lampung. Posisi Lampung dan anak itu di Lampung. Keluarganya sudah didatangi. Oke, Mbak ini standby sekarang, saya tuh telepon. Siap. Namanya Pak Gimbar ya. Pak Gimbar. Tapi Bapak infokan dulu tentang ini. Oke. Saya telepon dia dulu. Oke, siap. Mbak Yuni ya. Oke, siap Bapak. Siap Bapak. Oke, Dok. Langsung laporan ke pusat, Dok. Jadi keluargamu akan didatengin sama ini. Suruh dia nganterin kemana rumah calo yang mendatangi kamu itu. Oh iya, aku juga lagi nanya sama ayahku kalau ayahku tahu nama alamat PT-nya. Bukan kan katanya istrinya ke temenmu. Istrinya katanya temenmu. Ya, temanku sekolah. Iya. Makanya kita soalnya dia berani mendatangi keluargamu merasa tidak nyaman, ya kita datengin balik. Iya, aku tahu pasti mamaku takut gitu soalnya tiba-tiba anak perempuannya didatengin sama orang yang nggak dikenal, apalagi aku bilang ini tuh sponsor gede gitu bilangnya. Pasti aku tahu. Dia yang harus minta maaf sama kamu, bukan kamu yang minta maaf sama dia. Dia yang harus minta maaf. Aku nggak mau minta maaf, aku nggak salah, aku nggak ngelakuin apa-apa. Makanya, karena saya tidak akan
Karena ini memang benar. Siapapun yang mengatakan di Hong Kong ada job packing, cuci mobil, buat kandang ayam, buat tempe, buat apa lagi? Laundry. Podcast sama saya 1 jam 10 juta. Benar. Jadi mainnya kurang jauh dia. Soalnya dia ada bilang juga sama aku, Miss, katanya dia pernah jadi agensi di Cinanya langsung gitu. Di Cina nggak ada agent. Kalau sampai ada agent ke Cina itu ilegal. Itu perdagangan manusia, oke? Malah dia semakin banyak salahnya. Dia bilang sama aku dia pernah jadi agensi di Cinanya langsung gitu. Dia Siap. Dia yang ngurus anak yang dikirim sama sponsor di Cina, dan dia nganterin anak-anaknya ini ke majikan gitu. Dia pernah jadi agensi di Cina gitu. Siap, itu malah ada buktinya nggak dia ngomong? Ada, udah aku kirim ke WhatsApp Miss Yuni, tenang aja Miss, semuanya. Oke, sebentar. Pusat telepon, sebentar dok. Pusat telepon. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore, Miss Yuni. Siap, Pak. Dari Kepala PP 3M di Lampung. Oke, Pak Bimber mau minta tolong merepotkan nih Pak. Bapak Sesama sudah menyampaikan belum? Baru sekilas saya pengen pendalaman terkait ini ya Bang, ada ancaman gitu ya. Betul, jadi mbaknya ini ngasih tahu di publik karena ada orang yang share job tentang job cowok, job packing dan job laundry di Hong Kong dengan gaji 16 juta. Oke? Di media sosial. Di medsos ya. Betul, dan mbaknya menghimbau pada teman-teman agar jangan percaya dengan job seperti ini. Karena tidak ada job di Hong Kong sebagai job packing dan job laundry. Dengan gaji 16 juta sampai 18 juta, dengan gaji 17 juta sampai 20 juta. Proses hanya 7 hari sampai 10 hari. Ini ada nomor WA-nya juga. Iya. Jadi mbak ini nge-share. Dari situlah ini Salo datang ke rumah mbaknya, mengancam keluarganya, termasuk mengancam mbaknya juga, dan dilaporkan ke Polsek serta ke Pamong Desa. Sementara job ini saya katakan 100% tidak ada. Saya berani taruhan. Ini adalah ilegal. Dan ini adalah mungkin tugas BP3MI ya, karena ini malah dia berani mendatangin. Berarti kan seolah-olah dia mengatakan bahwa dia itu orang terkaya di Lampung. Dia tidak akan bisa disentuh. Itu di daerah mana di sini? Daerah mana, Dok? Lampung Timur, Miss. Lampung Timur mana? Lampung Timur, sponsornya ini orang Wai Jepara, kalau aku orang Brajas Lebah. Wai Jepara. Iya, sponsornya orang Wai Jepara. Nah, yang mbaknya yang diancam itu di sini di Lampung posisinya. Posisinya di Hong Kong, Mas. Jadi orang tuanya yang didatengin. Sebenarnya maaf potong sebentar. Sebenarnya orang sponsor ini bilangnya sama aku di telepon nggak berniat mengancam atau apa, tapi hanya berniat datang ke rumah niat ngomong baik-baik. Tapi ujung-ujungnya saya tetap dilaporin ke Kapolsek sama Pamong Desa gitu. Oh iya. Jadi gini, itu kan ancaman sifatnya ke keluarga ya artinya. Betul. Iya. Dan sudah dilaporkan ke polisi juga ya? Dia yang laporin? Saya sudah dilaporkan. Yang laporin sponsor dia? Ini dia. Kok dia yang laporin? Saya kurang tahu, makanya saya juga bingung. Dasarnya apa kita tidak tahu, Pak. Makanya kita minta bantuan. Iya. Yang si pengancam ini identitasnya namanya siapa ya, Pak? Saya ada nomor teleponnya karena dia share kemana-mana. Nomor teleponnya ada. Kita akan infokan dan juga keluarganya, alamat keluarga mbaknya ini yang diancam. Karena bagaimanapun orang kampung tiba-tiba didatengin dengan yang ngakunya orang sekaya Lampung, pasti takut dong, Pak. Jadi kita harus memberikan kenyamanan pada masyarakat yang melaporkan TPPO, bukan malah mengancam. Ini malah menurut saya adalah ngancam karena berani mendatangin orang yang menginfokan bahwa tidak ada job cowok.
Iya. Oke. Nanti nomor teleponnya bisa di-share Mbak ke saya? Siap. Nomor Mbaknya yang ada di Hong Kong biar dia memberikan informasi lebih jelas lagi dan juga keluarganya serta nomor yang menipu serta bukti-bukti ancamannya. Iya. Oke. Baik, di-share ke saya ya. Nanti Siap. kita bisa follow up ya. Siap Bapak, terima kasih nggih. Terima kasih. Matur nuwun Mbah. Terima kasih. Oke, Dok. Iya, makasih, Miss. Ayo. Mereka lupa kamu punya dagangan pusat ya? Iya, sepertinya kayak gitu. Dia malah bilang saya kayak gini. Meskipun kamu di Hong Kong 10 tahun atau 20 tahun, bukan berarti kamu tahu segalanya di Hong Kong. Iya. Namanya peraturan, negara mempunyai peraturan sendiri. Sekalipun saya 100 tahun di Hong Kong, kalau peraturan tidak berubah ya peraturan tetap peraturan. Betul. Gitu. Jadi ini konsepnya calo melaporkan orang ini ya ini calo terberani sedunia ini. Hah? Saya juga heran kenapa kok saya dilaporkan. Saya juga bertanya-tanya laporannya yang dia kasih ke Kapolsek itu yang seperti apa gitu. Apa laporannya dia sampaikan ke Kapolsek, kan saya jadi bingung gitu. Oke, jadi ini ada sesuatu yang sangat aneh sekali ya, di mana mereka mencoba untuk melaporkan sesuatu yang nggak jelas, bener nggak? Bener. Iya, ini kan lucu. Kok berani-beraninya mereka mengatakan bahwa ada job cowok, suruh mereka podcast sama saya, itu malah aman itu. Chat saya juga belum dibalas di inbox di messenger sama dia belum dibalas. Tidak dapat dihubungi. Nomornya tidak bisa dihubungi loh, Dok. Nomor tujuan ada. Nggak bisa dihubungi. Nomor yang aku kasih Miss Yuni di WhatsApp nggak bisa dihubungi, Miss. Ini yang dia tulis tuh 0882 11 itu nggak bisa. Oh, nggak bisa, Kak. Berarti nomor yang saya kirim di WhatsApp aja, Miss. Itu kayaknya nomor pribadi dia itu kayaknya. Oke. Nggak ada ini, Dok. Mana nomornya? Di WhatsApp, Miss, di WhatsApp. Aku screenshot itu nomornya. Markona ini senangannya screenshot gak kelihatan aku. Nomornya gede banget, bener saya gak kelihatan. Nggak kelihatan, Dok. Soalnya SMS-nya Miss Yuni numpuk. Kamu SMS aja, ketikan lah. Oh. Ketikan. Nomor ya, sebentar. Jadi Miss Yuni langsung bisa SMS. Soalnya ini. Hai, Messi. Lah ya calo maca korban, ayo tak goleki kamu. Kamu berani datengin anakku. Sebentar. Messi. Lomea. YouTube Ayah. Sangar calonnya jadi Wahyu. Karena saya sudah ada korban orang Lampung loh ini, sekarang ada di Jawa Tengah loh. Korbannya ada di Jawa Tengah ini. Ada. Ntar saya bongkar semuanya, kena loh ntar. Tapi dia ngotot sama saya kalau jobnya itu nggak ada yang bohong. Iya, nggak ada yang bohong, makanya ngomong sama saya, ngobrol sama saya. Kasih nomornya ke saya pingin ngobrol. Iya, sekalipun anggaplah jobnya itu memang ada, tapi kan bukan berarti jobnya itu resmi gitu loh maksud saya tuh. Nggak ada, saya katakan nggak ada. Dengan gaji 16 juta, 18 juta, dengan 17 juta, 20 juta, proses 7 hari sampai 10 hari. Nggak ada. Saya berani jamin. Iya, nggak ada. Saya ingin nomornya dulu. Saya berani jamin itu. 100%, 2000% pun nggak apa-apa. Udah bener. Berarti positif nih, Miss, ya, nggak ada. Positif. Saya bisa jamin 100% itu nggak ada. Nyikati untune macan. Ya, saya kira. Nyikat untune macan. Hah? Bentar. Gimana? Nyikati untune macan. Loh, bener nggak? Iya. Kalau memang ada, kan saya bilang saya bantu nge-share. Aku lo ada job cuman satu aja, peminatnya puluhan ribu orang. Iya bener, karena emang sesusah itu job untuk betul. Saya telepon langsung ya. Dan loh, kok panggilan berakhir? Kok nggak mau saya panggil ini orang? Mungkin dia maunya yang telepon. Soalnya dia juga ada bilang sama saya, katanya
kenapa kok kamu datengin saya duluan? Bukannya di luar sana banyak yang jelas-jelas bilang kamu itu penipu. Aku nggak bilang kamu penipu, tapi kamu datengin aku ke rumah aku. Terus dia bilang, sabar, tenang, karena kamu rumahnya yang paling dekat, jadi kamu saya datengin duluan. Mereka itu tunggu, sabar satu-satu. Saya akan proses semua satu persatu orang yang bilang saya penipu, orang yang komen ataupun ngeser-ngeser postingan saya. Loh, harusnya bangga dong di-sharein. Kalau nggak bener kan nggak perlu takut. Bener nggak? Bener. Nggak perlu setakut itu. Jadi nggak perlu setakut itu, nyantai aja. Kalau memang tidak ada masalah lah itu. Katanya dia juga bilang ke saya, kalau saya ini penipu, kalau saya ini tukang tipu, semua job saya dibohong, saya nggak mungkin datengin kamu. Saya pasti takut datengin kamu ke rumah. Saya juga nggak pernah kabur, saya di rumah terus, dia bilang kayak gitu. Saya juga nggak pernah kemana-mana, dia bilang kayak gitu. Tapi nggak ono WA aneh loh, Dok. Masa nggak?